Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengekstraksi suhu permukaan dari citra satelit Landsat 8 atau LDCM. Landsat sendiri sampai sekarang sudah sampai generasi ke-8. Jadi mulai dari generasi pertama tahun 72, generasi kedua 75, generasi ketiga 78, generasi keempat 82, generasi keenam 84, generasi ke-6 ini yang gagal orbit 93, Landsat 7 99, dan yang LDCM Landsat 8 ini 2013 diluncurkan dengan jenis sensor sebagai berikut. Ini generasinya, dan kita tahu bahwa pada yang Landsat 8 ini gagal orbit. Kemudian untuk yang Landsat 7 sendiri itu sekarang sudah mengalami kerusakan pada sensornya. Ini spesifikasi dari Landsat 8 atau LDCM. Ada 11 band atau saluran dengan panjang saluran sebagai berikut. Ya, ada yang dengan spasial 30, ada yang 15 untuk pankromatik, dan untuk yang sensor suhu TIR sendiri itu pada band 10 dan 11 dengan spasialnya 100 meter. Selanjutnya bagaimana kita mengekstraksi suhu pada Landsat. Otomatis yang kita pergunakan adalah band thermal, yaitu band 10 dan 11. Kali ini kita menggunakan band 10. Ada beberapa tahapan. Jadi bagaimana tahapan konversi suhu permukaan menggunakan LDCM dengan kali ini kita menggunakan ARGIS. Yang pertama adalah mengkonversi dari digital number ke radian. Kita radianskan dulu dengan rumus sebagai berikut bahwa L lambda ini merupakan top of the atmosphere spectral radiance. Kemudian ini rumusnya adalah ML. ML sendiri adalah band specific multiplicative recalling factor from the metadata. Ini dengan rumus sebagai berikut, dan nilainya nilai ini bisa dilihat pada metadata-nya. Dan AL adalah band specific additive recalling factor from the metadata, ini 0,1. Kemudian KCAL ini adalah quantized and calibrated standard product Bessel value, atau ini KCAL ini digital number. Nah, ML dan AL ini kita bisa lihat di metadata. Jadi kalau di dalam persamaannya itu ditulis sebagai berikut. Bagaimana kita melihat ML dan AL itu kita lihat data dari Landsat sendiri. Ini file dari Landsat 8 mulai band 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai 10, 11. Kemudian di sini ini ada MTL. File MTL ini adalah file metadata. Ini yang kita buka, kita bisa buka di Notepad. Nah, kemudian ML sama AL itu kita bisa lihat di bagian bawah. Nah, ini adalah ML untuk band 10 dan 11. Nah, sedangkan AL sendiri ini. Nah, ini yang nilai ini yang kita pakai. Kemudian kita bisa masukkan persamaan di atas ini 0,00033343 kali digital numbernya itu kita ganti dengan band ini. Kemudian plus 0,1. Ini penyimpanannya. Ini rad. Oke. Ini hasilnya. Ini hasilnya setelah di radian. Kemudian tahapan kedua adalah mengkonversi suhu satelit atmosfer. Jadi ini persamaannya, kalau ini dalam Kelvin ya, TB sama dengan K2 per ln K2 per L lambda plus 1. Nah, sedangkan kalau langsung dalam Celsius di sini dikurangi 273,15 ini. Di mana T adalah top of atmosphere brightness temperature,
kemudian L lambda ini top of atmosphere spectral radiance, ini K1 ini band specific thermal conservation constant from the metadata. Sedangkan K2 band specific thermal conservation constant from the metadata. K1 dan K2 ini bisa dilihat di metadata. Sedangkan kalau di rumusnya disederhanakan, diketik menjadi seperti ini. Untuk mengetahui K1 dan K2 kita melihat metadata ini, kemudian ke bawah. Nah, ini di bawah ini ada ini K1 dan K2 untuk band 10 ini. Selanjutnya merubah dari radian ini ke TB sesuai dengan rumus di atas ini. Ya, kita buka raster kalkulator ini. Nah, kita bisa kopikan rumus yang sudah kita buat ke bawah. Nah, kemudian ini tinggal nilai radiannya dirubah sesuai dengan radian yang kita hasilkan. Nah, kemudian ini kita oke. Ini TB hasilnya. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah dengan mengkonversi suhu satelit ke suhu permukaan. Ini ada beberapa proses dengan rumus ini, T sama dengan TB per 1 lambda TB per C2 ln E. Di sini TB tadi yang sudah kita hasilkan, kemudian C2 di sini dengan rumus sebagai berikut. C2 sama dengan H kali C per S. H sendiri merupakan Planck konstan, di sini dengan hasil dengan nilai sebagai berikut. 6,626 kali 10 pangkat minus 34. Kemudian S Boltzmann konstan ini 1,38 kali 10 pangkat minus 23, dan C adalah velocity of light, di sini 2,998 kali 10. Ini untuk C2. Sedangkan E sendiri didapatkan dari rumus ini 0,004 kali PV plus 0,986. PV sendiri diturunkan dari persamaan sebagai berikut. PV dari NdVe minus NdVe minimum bagi NdVe maksimum minus NdVe minimum pangkat 2. Dan nilai NdVe itu diturunkan dari band 4 dan band 5 dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini. Dan lambda sendiri untuk Landsat 8 untuk band 10 itu nilainya ini 10,8. Tahapan selanjutnya adalah untuk mencari T di sini dengan rumus sebagai berikut, bahwa di sini TB sudah diketahui, terus lambda itu ini 10,8, kemudian C2 itu persamaan sebagai berikut, jadi ini 14388, kemudian E itu dengan rumus sebagai berikut 0,004 kali PV plus 0,986. Nah, PV sendiri adalah dengan rumus sebagai berikut PV, dan sehingga di sini jika diturunkan kita harus mencari PV dulu. Nah, kemudian sebelum mencari PV kita mencari NdVe dulu. Jadi sekarang kita lakukan untuk mencari NdVe. Untuk menghitung NdVe kita membutuhkan band 4 dan band 5. Oke, setelah band 4 dan band 5 terbuka, kita hitung sesuai dengan rumus di atas. Dari map algebra ini, raster kalkulator, rumus di atas NdVe kita kopikan, kita bisa kopikan ini. Nah, kemudian di sini ini band 5-nya kita ganti dengan ini band 5, kemudian band 4-nya kita ganti dengan band 4. Begitu juga yang selanjutnya, ini band 5, kemudian ini band 4. Kemudian oke. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk NdVe itu minimum minus 1, maksimum 1. Tahapan selanjutnya setelah kita menghitung NdVe, kita hitung PV. Kita buka raster kalkulator. Nah, rumus PV ini kita kopikan. Nah, kemudian ini kita masukkan. Nah, NdVe ini kita masukkan nilai NdVe. Nah, ini nilai
minimumnya 1, minimumnya -1, maksimumnya 1. Nah, kemudian minimum 1 sehingga ini menjadi plus. Kemudian kita save, kita oke. Ini hasil PV. Selanjutnya setelah PV diketahui, kita mencari E dengan rumus sebagai berikut. Kita tetap pakai raster kalkulator di map algebra. Ini rumusnya kita kopikan. Kemudian ini kita masukkan. Tinggal PV-nya kita double klik, masukkan di sini. Ini penyimpanannya oke. Ini hasil dari nilai E sesuai dengan persamaan berikut. Nah, kemudian baru kita menghitung T sesuai dengan rumus ini. TB sudah diketahui, lambda 10,8, TB C2 sudah, dan E. Ini rumus T-nya. Dari rumus ini diterjemahkan sebagai berikut. Nah, kemudian ini kita buka raster kalkulator. Rumus ini kita kopikan. Baru kita masukkan nilai TB. Ini TB. Kemudian lambdanya 10,8. Ini TB. Kemudian nilai E. Ini nilai E. E-nya ini. Kemudian penyimpanan oke. Ini hasilnya. Nampak di sini minus 125 ini adalah di luar dari frame ini. Di luar dari frame. Kita coba potong pada bagian Madura, kita buat plot di sini kotak. Kemudian kotak ini kita SHP-kan ya, dengan ini convert to feature. Ini kita oke. Ini sudah SHP, kemudian kita potong dengan extract by max. Ini extract by max. Kita masukkan inputnya. Ini suhu. Kemudian input potongnya convert ini, kemudian ini kita oke. Ini hasilnya yang sudah kita potong hanya pada wilayah Madura. Di sini dilihat dari suhunya antara terendah 17,9 dan tertinggi 40,8. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.